Halo semuanya, kembali lagi di channel Almesran. Di video kali ini, saya akan bercerita sebuah film action berjudul Random 2, sequel of Revenger yang dirilis pada tahun 2024. Film ini masih menjadi lanjutan dari film Randall yang sebelumnya, di mana Randall masih terperangkap dalam siklus balas dendamnya dan kematian keluarga kecilnya yang selalu terbayang-bayang di kepalanya. Gak cuma itu, Randall juga harus melawan organisasi berbahaya. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Aku takut. Film dibuka dengan narator yang menceritakan tentang Jepang pada periode Muromachi, di mana banyak sekali samurai atau prajurit kalangan bangsawan yang tidak melayani daimyo atau penguasa feodal Jepang. Samurai yang paling bahaya dan tidak terduga biasa disebut sebagai Sujigiri. Ada juga salah satu samurai yang terkenal mengerikan di antara mereka. Ia adalah Kurofukusu, yang dengan tega membelah orang menjadi dua hanya untuk mengasah pedangnya saja. Pedang milik Kurofukusu ini sudah membunuh banyak orang dibanding senjata lain yang ada di dunia. Fusu juga menghancurkan desanya sendiri, membunuh orang-orang di jalanan, dan bahkan membunuh anaknya sendiri, sehingga pedangnya berubah menjadi hitam, layaknya seperti jiwanya. Sampai akhirnya ia pun membunuh dirinya sendiri menggunakan pedang tersebut. Pedang itu lalu disimpan di sebuah kampung bernama Hiroshima. Scene kemudian menampilkan anak kecil yang bermain di gedung kosong. Di samping itu, pemimpin perusahaan Vala yang baru bernama Smelly Cloud sedang bersama para gangster yang sedang menyiksa anak buahnya. Bersamaan dengan itu lagi, antek-antek Smelly yang lain membawa sebuah peti batu dilapisi kain merah, yang ternyata itu adalah pedang milik Kurofukusu yang berhasil dicuri oleh Smelly. Melihat kejadian tersebut, anak kecil itu pun lari ketakutan. Namun keberadaannya diketahui oleh Smelly. Jadi Smelly menyuruh anteknya untuk menangkap anak tersebut. Di saat itulah, anak kecil itu terjatuh dan tidak sadarkan diri. Untungnya pahlawan kita datang tepat waktu. Siapa lagi kalau bukan Randall? Superhero dengan topeng hitamnya itu berhasil menjatuhkan antek-antek Smelly dengan mudah. Sedang salah satu antek-anteknya itu lari ketakutan melihat kengerian Random. Selang tak lama, anak kecil itu tersadar kembali, dan Randall segera membawa anak itu ke rumah sakit. Anak itu juga mengaku kalau ia tidak punya orang tua karena ia kabur dari panti asuhan. Sementara itu, Smelly mulai gelisah karena Randall sudah menghabisi ante-antenya. Apalagi salah satunya sampai kabur karena ketakutan. Jadi Smelly menyuruh tangan kanannya yang bernama Fugu untuk memasukkan salah satu yang kabur itu ke dalam ring. Dan di dalam ring itulah, Smelly melampiaskan amarahnya ke orang itu dengan memukulinya sampai tidak bernyawa lagi. Hal ini Smelly lakukan karena ia ingin anak buahnya itu hanya takut padanya, bukan takut pada Randall. Di sisi lain, saat Randall sedang istirahat, ia lalu mulai bermimpi tentang kematian istri dan putrinya yang dibunuh oleh perusahaan Vala di film sebelumnya. Hal ini memicu munculnya amarah Randall dan kembalinya sosok teman imajinasi Randall, yaitu Marla. Marla juga mulai menyalahkan Randall atas kematian istri serta putrinya. Alhasil Randall pun terbangun dan memulai latihan keras untuk memperkuat dirinya. Scene lalu menampilkan Smelly dan Fugu bersama dua ilmuwannya yang bernama Gerd dan Horse Jadi. Smelly meminta dua ilmuwannya itu menciptakan manusia terkuat untuk mengalahkan Random. Dan Smelly ingin menggunakan orang yang sehat walafiat
dan tidak memiliki keluarga untuk dijadikan eksperimennya. Smiley kemudian lanjut menemui para wartawan di kantornya dengan membuat berita hoax kalau Randall adalah teroris yang sudah membunuh para pekerjaannya. Smiley juga menambahkan kalau Randall sangatlah kejam, tak segan-segan membunuh siapapun, termasuk warga sipil. Salah satu wartawan pun tidak setuju dengan pernyataan Smiley itu. Wartawan tersebut adalah Nina. Karena Nina sudah melihat sendiri kalau Randall tidak sejahat itu, Nina kemudian menanyakan tentang vaksin NH25 ke Smiley dan ingin mengetahui negara mana saja yang sudah menerima vaksin tersebut. Namun Smiley menolak menjawab pertanyaan itu dan mengancam Nina karena banyak bacot. Smiley kemudian lanjut menemui Fugu yang sedang melihat peti bertutup kain merah. Jadi Smiley meminta Fugu untuk mencari cara agar bisa membuka peti tersebut. Di samping itu, Nina terlihat membuat laporan tentang Random. Atasannya lalu menunjukkan data tentang Gurika, yang merupakan mantan anggota Vala yang kini berpihak kepada Random, sebelum akhirnya ia menghilang. Di sisi lain, Smiley menemukan pria yang masuk kriterianya untuk dijadikan eksperimen. Smiley lalu mulai bercerita tentang kakeknya, yaitu Edward Cobb, yang merupakan pendiri Vala. Jadi awalnya, Edward ini hanyalah orang biasa. Ia lalu menjadi gangster terhormat setelah berhasil mengalahkan semua pemimpin geng saingannya. Edward lalu menjadi terobsesi dengan hidup kekal atau abadi. Ia kemudian pindah ke Amerika untuk membangun Vala dan mewujudkan impiannya. Bersamaan dengan itu, Greg dan Horst menyuntikkan sesuatu ke tubuh pria tersebut. Namun pria itu terlihat tidak bisa bertahan, tapi mereka terus menambahkan dosis obatnya sampai kulit pria itu mulai mengelupas. Alhasil Fugu pun membunuh pria tersebut. Melihat hal itu, Smiley pun kesal karena eksperimennya gagal dan meminta Greg serta Kurz agar membuat obat lain yang lebih bagus. Smiley lalu menghubungi anak buah lainnya yang akan melakukan pengiriman vaksin ke suatu tempat. Ia meminta mereka agar tetap waspada karena bisa saja Randall muncul untuk mencegat mereka. Dan benar saja, ketika di perjalanan, Randall menyusup ke mobil yang mengawal truk pengiriman. Randall terus mengikuti truk tersebut, sampai akhirnya ia menembak ban truk dan membuatnya oleng lalu meledak. Tapi ketika Randall turun untuk melihat keadaan, ternyata masih banyak anak buah Smiley yang bersembunyi di dalam truk, dan salah satunya menikam Randall dari belakang. Namun bukannya mati, Randall malah bangkit dan berubah menjadi Marla, sosok wanita berambut pirang itu lalu melawan para musuh dengan tangan kosong dan berhasil mengalahkan mereka semua. Tapi ternyata di tengah keributan itu, Smiley dan Fugu mengawasi aksi Randall dari kamera tersembunyi. 2, 1, 2. Setelah kejadian itu, berita tentang Randall muncul di mana-mana. Namun di berita itu mengabarkan kalau Randall adalah penjahat yang menyerang warga sipil. Tentunya itu adalah ulah dari Smiley yang menyuap polisi agar menetapkan Randall sebagai penjahat. Si polisi itu juga memberi info kalau mantan anggota Vala, yaitu Gurika, kembali ke kota. Jadi Smiley segera menyuruh anak buahnya yang bernama Husky untuk menangkap Gurika. Di lain sisi, Gurika yang baru saja sampai di stasiun langsung menangkap Gurika Lord. Sedang Nina yang berada di tempat yang sama melihat kejadian tersebut. Sementara itu, Fugu terlihat sedang mencoba membuka peti batu. Tapi tidak mudah yang dibayangkan, karena ia harus memecahkan kode-kode untuk membukanya.
Di sisi lain, Smiley ke rumah sakit untuk menemui anak kecil yang sebelumnya kita temukan di gedung kosong. Smiley lalu mengungkapkan ke pihak rumah sakit kalau ia akan membayar semua biaya anak kecil tersebut. Tidak hanya itu saja, Smiley juga membawa para wartawan untuk menipu mereka. Seolah-olah ia peduli dengan anak tersebut dan mengaku akan mengadopsi bocah itu. Padahal Smiley menggunakan kesempatan ini karena bocah itu mengalami amnesia akibat kejadian sebelumnya. Setelah itu, Smiley menemui Fugu dan mengungkapkan niat aslinya, yaitu untuk membunuh bocah tersebut sebelum ingatannya kembali dan membongkar kejahatannya. Di samping itu, Nina menemui Randall dan memberitahu kalau Kunika telah diculik oleh si Melee. Sing kemudian berpindah ke Kurika, yang dibawa ke tempat Smiley untuk digunakan sebagai bahan eksperimen vaksin NH25. Berbeda dari pria yang dijadikan eksperimen sebelumnya, Gurika ini malah tetap bisa bertahan tanpa merasakan efek samping apapun. Alhasil Smiley pun memerintahkan Gert dan House untuk segera memproduksi vaksinnya itu dalam 2 hari. Sedangkan Gurika tetap akan dibunuh. Mereka lalu membawa Gurika ke dermaga untuk ditenggelamkan. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata Nina mengikuti mereka dan menghubungi polisi. Dan saat mereka menenggelamkan Gurika dalam keadaan terikat, Nina memotret kejadian itu dan hampir ketahuan oleh Smiley sepayang lainnya. Untungnya Randall muncul tepat waktu untuk menghadapi Smiley secara langsung. Dan ketika Smiley hampir menjatuhkan Randall, polisi datang sehingga membubarkan Smiley sekaligus antek-anteknya. Sementara Randall segera menyelam untuk menyelamatkan Kurika. Random kemudian membawa Kurika ke markasnya. Tetapi Kurika malah mengkritik Random karena tidak memiliki senjata ataupun perangkat apapun. Sedang musuh yang ia hadapi adalah pemilik Vela. Jadi Randall memberi uang Kurika sebanyak mungkin untuk membantunya mencarikan senjata, peralatan, serta kendaraan. Dengan begitu, Randall bisa mempersiapkan rencana yang lebih matang untuk melawan Smiley. Di sisi lain, Nina melaporkan aksi Smiley tadi malam di dermaga ke polisi. Namun, karena oknum polisi itu sudah disuap oleh Smiley, ia pun akhirnya meragukan laporan Nina dan malah menyalahkan Nina dengan dalih kalau Nina ini hanya halu saja. Jadi Nina memilih untuk menemui Randall di malam harinya. Di situ Nina lalu memberitahu Randall tentang vaksin NH25 yang mencurigakan dan bisa membuat penggunanya menjadi pecandu. Sementara itu, Smiley kembali lagi menemui bocah di rumah sakit dan menunjukkan bocah itu pedang mainan yang dulu diberikan oleh kakek Edward. Smiley juga menceritakan tentang pedang milik Kuro Fukusa, Fukuso, yang pada akhirnya terkena ledakan Hiroshima pada tahun 1945, dan siapapun yang memegang pedang itu maka akan semakin kuat tidak tertandingi. Di tengah sela obrolan itu, Smiley mulai memancing tentang kejadian di gedung kosong, yang akhirnya memicu ingatan bocah tersebut kembali. Menyadari kalau ingatan anak itu kembali, Smiley pun langsung mencekik anak itu sampai tidak berdaya. Sedangkan Random, ia mengetahui kalau bocah itu dalam bahaya pun segera pergi ke rumah sakit. Tapi sayangnya, ia terlambat karena nyawa bocah itu sudah tidak bisa tertolong. Di keesokan harinya, Smiley, Guard, dan Horse menyiapkan serum NH25 terbarunya yang akan digunakan. Smiley kemudian masuk ke ruang rahasia, di mana terdapat kapsul freezer, yang di dalamnya ada mayat kakeknya yaitu Edward, yang dikira prekiversasi atau teknik penyimpanan jangka panjang, dengan cara membekukan sel, jaringan organ, maupun materi genetik lainnya.
Smelly serta kedua ilmuwannya itu lalu mulai menyalakan semua perangkat, dan kemudian menyuntikkan serum itu ke Edward. Dan tak membutuhkan waktu lama, Edward bisa hidup kembali. Sementara itu, Nina mendengarkan percakapan anak buah Smiley ketika di warung, yang membahas tentang sistem keamanan markas Vala yang terlalu lemah sehingga mudah untuk disusupi. Tetapi ternyata, anak buah Smiley mengatakan hal itu hanya untuk menjebak Nina saja. Singkat cerita, ketika Nina melancarkan aksinya dengan menyusup ke dalam markas Vala, untungnya aksinya itu terlihat oleh CCTV Randall. Alhasil Randall dan Kuika pun segera mengikutinya. Nina kemudian berhasil masuk ke gedung dan langsung mencari dokumen tentang serum NA25. Namun di situ ia malah menemukan foto random dulu atau yang dikenal dengan Ramo bersama istri dan anaknya. Sementara itu, Guard dan Hoss menjelaskan ke Smiley kalau kebangkitan Edward belum sepenuhnya stabil. Tapi Smiley tetap menyambut kakeknya dengan penuh. Meskipun si kakek tampak tak peduli dengan Smiley. Edward lalu melihat peti batu, dan kemudian melukai tangannya untuk dituangkan ke peti itu. Karena ternyata darah Edward itu adalah kunci untuk membuka peti tersebut. Di lain sisi, Nina berhasil mendapatkan bukti yang ia cari. Namun sayangnya, ia tidak sengaja menjatuhkan rak-rak sehingga membuat keberadaannya diketahui. Ketika Nina dikepung oleh Husky dan yang lainnya, Render kemudian datang tepat waktu untuk melawan para musuh. Iya. Aha. Ikut tenggat. Sedangkan Nina pergi keluar lalu melaporkan kejadian ini ke polisi. Randall juga sempat berubah menjadi marah untuk membunuh para anak buah Smelly. Sedang Smelly yang mengetahui kedatangan Randall menjadi sangat kesal karena sudah membantai anak buahnya. Smelly kemudian mengambil pedang itu dan membukanya. Akan tetapi, kekuatan pedang itu terlalu kuat sehingga membuat Smelly menutupnya kembali. Sementara itu, Randall masuk ke ruangan Edward, di mana Edward siap untuk menyerang Randall menggunakan pisaunya. Namun, karena selang tabung serumnya terlalu pendek, alhasil Edward pun terjatuh dan langsung lemah tidak berdaya. Karena serum itu adalah sumber dirinya bisa hidup lama. Bersamaan dengan itu, Smelly serta Fugu datang dan segera menyuntikkan jarum-jarum suntik berisi serum eksperimennya ke random. Sementara itu, di sisi lain, Nina lalu kembali ke kantornya untuk memberitahu atasannya kalau ia memiliki informasi tentang kejahatan Vala. Namun atasannya itu malah marah besar dan memecat Nina karena ketahuan menyusup kepala. Dan itu menjadi viral di mana-mana. Sehingga membuat reputasi kantornya menjadi sangat buruk. Di sisi lain, Gurika terkejut melihat polisi sudah mengepung gedung tersebut. Polisi yang sudah disuap oleh Smelly juga siap menyergap dan memerintahkan Randall agar menyerah. Namun bukannya Randall yang muncul, tapi malah Gurika yang muncul dengan menyamar sebagai Randall untuk mengulur waktunya. Di samping itu, Guard dan Hoss langsung memeriksa tubuh Randall untuk mencari tahu sumber kekuatan supernya. Smelly kemudian menduga kalau sumber kekuatannya dari topeng Randall. Tapi mereka gagal terus ketika mencoba untuk melepas topengnya. Sedang Randall yang masih tidak sadarkan diri kembali dihantui oleh Marla yang menyalahkan Randall atas kematian keluarga kecilnya. Hal itu membuat Randall terpukul sehingga membuat tubuhnya terkesantak. Dari situlah dua ilmuwan itu menyimpulkan kalau kekuatan Randall mungkin berasal dari rasa sakit. Jadi, Smelly pun menyuruh Fugu untuk menyiapkan ring pertarungan. Sampai Smelly kemudian kembali ke ruangannya untuk membuka pedangnya.
Dan seketika tangan kanan Smelly pun menjadi menghitam. Setelah itu, Smelly bersiap untuk menghadapi Randall. Tapi sebelum itu, Smelly menyuruh Husky untuk menyekat Fugu. Karena ternyata Fugu adalah keturunan pemilik asli pedang tersebut. Dan diam-diam mencoba merebut pedang itu. Meskipun begitu, Fugu menjelaskan kalau ia sebenarnya ingin menghancurkan pedang itu karena kekuatannya terlalu kuat dan penuh dengan kejahatan di dalamnya. Bersamaan dengan itu, Randall kembali bangkit dan siap untuk melawan Smelly. Alhasil duel maut antara keduanya pun dimulai. Random yang dipenuhi balas dendam pun dengan mudah menjatuhkan Smelly dan melemparkan pukulan mematikan. Namun Smelly tetap melakukan serangan terakhirnya. Dengan merusak topen, Randall menggunakan pedangnya. Tapi bukannya terbelah. Topen itu malah menghancurkan pedang tersebut. Randall kemudian merebut pedang itu dan menusukkannya ke tubuh Smelly sampai tidak bernyawa. Setelah berhasil membunuh Smelly, Randall menyerahkan pedang itu ke Fugu agar menjaganya dan tidak jatuh ke tangan orang yang salah lagi. Film ini kemudian ditutup dengan Husky yang menyuruh semua orang untuk mengejar Randall. Dan film pun benar-benar bersambung. Oke, semuanya itulah alur cerita film Random 2. Secret of Revenue. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.